Setelah Orde Baru runtuh pada tahun 1998 maka pemerintahannya berganti era pemerintahan reformasi. Sejak tahun 1998 hingga 2023 reformasi sudah 25 tahun berjalan. Bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia selama 25 tahun ini? Diawali dengan catatan hutang Indonesia. Hutang Indonesia pada Maret 2023 mencapai sekitar 7.900 triliun rupiah, atau naik sekitar 738% atau sebanyak 6.900 triliun dari awal era reformasi di tahun 1998 yang hutangnya saat itu tercatat 940 triliun rupiah. Sehingga rata-rata kenaikan hutang Indonesia mencapai 30% per tahun atau nambah sekitar 270 triliun lebih tiap tahunnya. 25 tahun era reformasi ini sudah berganti 5 presiden, yaitu B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi yang memimpin sejak 2014 lalu. Masing-masing presiden era reformasi menyumbang pertumbuhan hutang sebesar yaitu, Presiden Gus Dur dan Megawati sebesar 359,5 triliun rupiah atau 38,2%. Presiden SBY sebesar 291 triliun rupiah atau 22,4% pada periode pertama, dan 1.020 triliun rupiah atau 64% pada periode kedua di tahun 2009-2014. Presiden Jokowi di periode pertama menambah hutang 2.200 triliun atau sebesar 83,5%, di periode kedua sebesar 3.100 triliun rupiah atau 63,5% terhitung per bulan Maret tahun 2023. Sehingga total pertumbuhan hutang Indonesia dalam waktu 25 tahun era reformasi sebanyak 7.900 triliun rupiah atau sebesar 738%. Secara jumlah terbanyak terjadi pada pemerintahan era Jokowi, yaitu di Kabinet Indonesia Kerja dan Kabinet Indonesia Maju. Akumulasi seluruh hutang Indonesia saat ini tercatat sebesar 5,270 triliun atau 20 kali lipatnya pada periode Gus Dur Megawati dan 6 kali lipatnya di era Presiden SBY. Jumlah 5.270 triliun tersebut belum termasuk hutang infrastruktur dan kereta api cepat. Diperkirakan jumlah hutang Indonesia pada akhir masa pemerintahan Jokowi pada 2024 akan melampaui 9.000 triliun rupiah. Jumlah hutang tersebut terbesar dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1945. Seluruh beban hutang itu nantinya akan ditanggung oleh pemimpin baru di tahun 2024 hingga 2029 nanti. Hasil pemerintahan era reformasi yang sudah berjalan selama 25 tahun bisa disimpulkan bahwa, hutang negara terus naik, namun kesejahteraan rakyat dengan acuan per kapitanya terus turun. Laju pertumbuhan hutang sejak tahun 1999 hingga 2023 di kisaran 30% per tahun, sementara PDB-nya dalam pertumbuhan di periode yang sama per tahun hanya 8,5% saja. Angka tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan hutang tidak sebanding dengan pertumbuhan kesejahteraan per kapita rakyat sejak 25 tahun terakhir. Lalu pantaskah berhutang banyak tetapi kesejahteraan rakyat tidak ikut meningkat? Sebagai catatan, mengacu data BPS tentang PDB per kapita di zaman Orde Baru tahun 1971 hingga 1998 PDB per kapitanya naik tajam, dari 5,1 juta rupiah di tahun 1966 naik menjadi 18,9 juta rupiah di tahun 1998 atau meningkat di kisaran 12% per tahun dalam kurun waktu 32 tahun masa Orde Baru. Sementara PDB era reformasi dimulai pada tahun 1997 sampai 2022 yaitu dari 6,8 juta rupiah di tahun 2000 menjadi 62,2 juta di tahun 2021 atau meningkat sekitar 55 juta rupiah dalam 21 tahun dengan rata-rata pertumbuhan 8,55% per tahunnya. Lalu apakah era reformasi disudahi di tahun 2024 ini karena tidak relevan dengan perkembangan zaman ke depannya? Haruskah tokoh reformasi dan sistem reformasi dipensiunkan pada tahun 2024? Karena sudah selayaknya Indonesia memiliki desain baru cara bernegara yang lebih pro-rakyat sebagaimana amanat UUD 45 pasal 33, di bidang ekonomi khususnya dengan perubahan baru misalnya memiliki kebijakan perpajakan baru yang pro-pengusaha dan rakyat. Kebijakan Foreign Direct Investment atau FDI yang tak lagi berbasis sumber daya alam tetapi berbasis teknologi, melaksanakan kebijakan tata kelola sumber daya alam berbasis UUD 45 pasal 33, sehingga tidak untuk kesejahteraan asing atau asing tapi untuk rakyat.